Dengan hormat Bapak Hadi Rahmat Purnama, Ibu Mutia juga, Mutia Gani, ya, dan ada Ibu Halida tadi, ada ya Ibu, baik, ya. Pak Taufik, ya, Prof Taufik, dan juga tentu Prof Emil yang ada, kalau masih ada di Zoom, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, mohon izin, biasanya kalau saya memberikan materi itu biasanya saya berdiri, ya. Tapi kali ini saya izin duduk, ya, karena kaki saya sedang bermasalah. Jadi nggak bisa berdiri lama-lama begitu. Ya maklum, mungkin ada aja yang negatifnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan cuman keselio sedikit, jadi ya insya Allah akan lebih baik-baik ke depannya. Bapak Ibu sekalian, tentu sungguh bahagia ya saya bisa memberikan materi di Sekolah Pemikiran Bung Hatta, dan tadi saya sepakat sekali dengan Prof Emil begitu ya, terkait dengan sebetulnya ini Indonesia itu negara apa sih ya. Dan saya pribadi begitu ya, yang bersama Pak Hadi gitu ya, yang menekuni bidang hukum internasional, itu sangat-sangat relevan Bapak sekalian. Kenapa? Karena ketika kita berbicara mengenai hukum internasional, ya, justru terkadang kita terlalu fokus melihat orang lain, melihat negara lain, begitu ya. Bahkan justru Indonesia itu apa, ya? Indonesia itu entitas yang bagaimana, ya? Bahkan salah satu hal yang sering kali disebutkan, tapi ternyata Bapak sekalian, banyak yang salah paham. Contohnya, kebijakan luar negeri bebas aktif, ya. Sering ya kita dengar itu ya Bapak sekalian ya. Siapa yang pertama kali mengungkapkan itu? Dan pertama kali Bung Hatta, ya. Tapi yang diartikan selama ini terkait dengan bebas aktif, yang langsung diucapkan itu adalah netralitas, ya. Orang selalu berpikir bebas aktif itu adalah netralitas. Tapi ternyata ketika saya gali lagi tulisan-tulisan dari Pak Hatta, ya, terutama di salah satu artikel jurnalnya di Foreign Policy, gitu ya, akhirnya saya tercerahkan dan saya baru bisa mengerti, begitu ya. Tapi sayangnya, nah ini mungkin saya nggak tahu, saya sarankan kepada Bapak sekalian, apakah Indonesia sekarang melakukan itu? Ya tadi Pak Fahmi bilang tim negosiasi sedang ke Amerika Serikat untuk bernegosiasi. Tapi kalau dari Pak Fahmi bilang, saya sebenarnya bukan negosiasi, menyerahkan Indonesia, begitu ya, menyerahkan gitu ya. Nah ini kaitannya dengan penjajahan yang baru nih berarti kan, ya. Jadi kembali lagi dengan definisi tadi bebas aktif, ya. Jadi ada dua kata, bebas dan aktif, ya. Bebas itu artinya Indonesia bebas menentukan kepentingan nasionalnya, ya, tanpa ada paksaan atau pengkondisian dari kekuatan manapun, ya, itu bebas, ya. Yang kedua, aktif untuk mengupayakan, ya, bagaimana caranya kepentingan nasional kita yang sudah kita tentukan tadi dengan bebas itu tercapai, ya. Jadi tidak ada itu kata-kata netralitas, tidak ada, ya. Jadi memang ya Indonesia bagaimanapun, ya, dengan cara yang kemudian dianggap baik, ya, mendapatkan atau mewujudkan kepentingan nasional kita. Ya. Tentu setiap kasus dengan kasus, ya, setiap momen, setiap periode itu berbeda kepentingan nasionalnya, ya. Tapi kemudian apakah kita sudah bertanya, ya, dalam hal misalnya perang tarif sekarang ini, kepentingan nasional Indonesia itu apa? Ya. Jangan-jangan kepentingan nasional kita tanda kutip dikondisikan, ya, supaya ketika kita mencapai kepentingan nasional yang dikondisikan, ya, kita aktif, tanda kutip aktif, ya, hanya menyerahkan saja, begitu. Tapi apakah itu kemudian Indonesia yang sesungguhnya? Nah itu saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menilai, gitu ya. Karena nanti kalau saya menyatakan penilaian saya, mungkin saja saya salah, gitu. Tapi yang penting adalah tadi, ya, pemikiran yang harus kita gali, ya, ketika kita harus mengerti betul, ya, jangan sampai berpikir bebas aktif harus netral, tidak, Bapak sekalian.
ya, bahwa kita sebagai bangsa yang harus survive dan thriving, ya, berkembang, nah itu harus seperti apa. Nah, begitu juga dengan dua bab yang saya ditugaskan untuk mengkaji, Bapak sekalian. Ya. Jadi ketika saya waktu S1 dulu, ya, belajar mengenai pembentukan sebuah negara dalam hukum internasional, yang saya pelajari adalah kembali lagi negara lain, ya, bagaimana sebuah pergerakan itu menjadi kekuatan tertentu, ya, kemudian mendeklarasikan sebagai sebuah bangsa merdeka, pengakuannya seperti apa, dan seterusnya. Ini saya jujur Bapak sekalian, ya, saya lebih banyak melihat pada negara lain. Tapi ketika saya baca dua bab ini Bapak sekalian, seolah-olah saya tuh merasakan, oh iya, betul sekali perjuangan bangsa Indonesia saat itu yang baru mau akan merdeka, dan sesaat setelah merdeka. Ternyata itu betul-betul perjuangan yang memang membutuhkan, ya, tidak hanya perjuangan fisik, tapi juga perjuangan pemikiran, Bapak sekalian. Ya. Tentu kita kalau berbicara dalam era sekarang, masih ada kok bangsa yang tanda kutip belum utuhnya menjadi negara yang merdeka. Ya, mereka merdeka, tapi tidak merdeka, begitu ya. Nah, inilah yang kemudian apa yang dilakukan atau yang terjadi dalam hukum internasional, Bapak sekalian, menurut saya itu ada semacam pengulangan, ya. Jadi rotasi momen dan rotasi perkembangan dari masyarakat internasional itu sendiri. Dalam bukunya Prof. Mokhtar, kalau misalnya Bapak Ibu pernah membaca, ya, bukunya tipis sekali. Prof. Mokhtar mengatakan bahwa masyarakat hukum internasional itu tidak akan pernah stabil, tidak akan pernah ajak. Artinya selalu dalam masa transisi. Ya itu kenapa? Karena ada perkembangan teknologi, ya, perubahan struktur dan geopolitik. Ya. Jadi seperti kayak kalau tren fashion gitu ya, kan muter ya. Ada kadang-kadang jadi 80-an, 90-an gitu ya. Hukum internasional juga demikian. Terkadang kita ada momen sangat ingin bersatu di antara negara yang lain. Ada saatnya kemudian pecah lagi, bersatu lagi, pecah lagi, begitu ya. Begitu juga dengan perang dagang sekarang, ya. Yang awalnya kita saling berperang dagang, ya, saling meningkatkan tarif, kemudian berpikir, oh, kalau tarif-tarif seperti ini kita tidak akan pernah berkembang bersama. Akhirnya muncullah pemikiran terkait dengan liberalisasi perdagangan. Tarif dinolkan kalau bisa, ya. Kemudian orang berkumpul menjadi mekanisme multilateral. Ya. Tapi kemudian ketika ada perkembangan teknologi, perubahan struktur masyarakat dan geopolitik, ya, berubah lagi. Ya, salah satunya contoh ekstrimnya adalah, ya, kebijakan Trump ini. Sekarang konteks WTO mungkin sekarang sudah tidak relevan lagi, begitu ya. Karena setiap orang akan bernegosiasi bilateral, gitu ya. Makanya tadi kata Mbak Tami, ya, saya fokus di hukum laut, ya, karena laut itu selalu biru. Ya. Tapi kalau perdagangan, nah belum tentu biru. Nah, bisa merah, bisa kuning segala macam. Tergantung pelakunya, begitu ya. Tapi yang pasti kalau laut itu sekarang tidak asin lagi, Bapak Ibu, manis, ya. Karena banyak rebutan ternyata di Gabrielnya. Tapi itu joke, ya. Nah, itu bidang kajian saya yang lain, ya. Kembali lagi ke dua bab yang saya kaji, ya. Saya memberikan judul, ya. Tadi yang pertama adalah menolak penjajahan lama dan baru, ya. Kenapa? Karena ternyata apa yang dipikirkan oleh Bung Hatta saat itu tetap relevan dengan ada yang sekarang, Bapak sekalian. Ya. Jadi bukan berarti kita belajar sejarah, ya sudah tentang sejarah masa lalu, tidak. Tapi itu bisa kita aplikasikan sekarang. Dan kembali lagi tadi, kita mau jadi bangsa yang seperti apa? Itu yang penting. Ya. Nah, saya mungkin di sini banyak Bapak Ibu yang sekarang jadi pejabat atau mau akan jadi pejabat atau yang muda-muda nanti, ya, menjadi pejabat masa depan, menjadi decision maker. Ya, mudah-mudahan dengan sekolah ini lulusannya banyak yang jadi memegang peran penting, ya, Mbak Tami, ya. Gitu. Amin, ya. Ya. Nah,
Untuk outline sendiri ya, saya akan tentu akan membahas pertulisan tersebut, apa yang saya bisa dapatkan dan poin apa yang sekiranya bisa kita tangkap. Ya. Kemudian saya akan berbicara terkait dengan, karena sekali lagi kajian saya dalam hukum internasional, apa yang relevan untuk kita bahas. Ya. Dan bagaimana relevansi buat Indonesia dan relevansinya buat masyarakat internasional secara umum, begitu. Pertama Bapak sekalian ya, ini tulisan pendek-pendek ya, karena banyak sekali pemikiran jadi terlihat banyak. Tapi kalau misalnya kita baca, itu kita akan enjoy dengan sendirinya. Berbeda dengan textbook sekarang gitu ya, yang panjang, kadang-kadang membaca itu kalau saya bacanya itu mati-matian. Ya, kenapa? Satu halaman mati gitu. Bangun lagi ya. Satu halaman mati, tidur lagi gitu kan. Nah, itu. Nah, ini enggak gitu ya. Jadi ini karena satu tulisan 2 halaman beda lagi, apa namanya, berubah lagi pemikiran. Nah, ini selalu terstimulan begitu ya ketika kita membaca. Jadi kalau baca buku ini tidak mati-matian ya, nyala terus ya. Baik, pertama terkait dengan penjajahan dan kemerdekaan Indonesia. Di sana diceritakan ya bagaimana ya buruknya praktek yang dilakukan oleh VOC ya untuk mengambil sebuah keuntungan. Ya, tentu kalau kita berbicara mengenai perusahaan kan selalu profit oriented. Tapi yang dilakukan saat itu adalah profit oriented yang tidak memanusiakan. Ya. Hanya berpikir terkait dengan apa yang mau diambil dan dia tidak berpikir bagaimana kemajuan bangsa yang dia gunakan tadi. Saya bisa melihat bahwa Pak Hatta mencoba untuk mengkritik ya bagaimana kapitalisme kolonial itu ya dalam kerangka imperialisme. Sesungguhnya imperialisme itu ya memang sudah sejatinya sudah buruk begitu ya. Dan ketika keburukan itu ditambah lagi dengan kapitalisme yang total ya, tadi kalau tidak salah saya mendengar ada total football gitu ya. Nah, kalau ini total destruction begitu ya. Kemudian dan ini juga menunjukkan bahwa salah satu contoh real ya bahwa hukum internasional itu melihat bahwa ada bangsa yang memang terjajah. Ya. Makanya kalau kita belajar hukum internasional, Bapak sekalian, sekarang ini sedang berkembang yang disebut dengan TWAIL, ya, Third World International Law Approach. Ya. Kenapa? Kenapa itu menjadi penting? Karena ini hukum internasional dari kacamata orang yang dulu terjajah, begitu. Ya. Kalau selama ini saya belajar dari buku-buku Eropa, Amerika Serikat, mereka kacamatanya kacamata penjajah, begitu. Ya. Nah sekarang kita balik, begitu. Apakah kemudian kajiannya akan sama, pandangan itu akan sama? Nah ini terus berlangsung sehingga tidak pernah berhenti sampai situ. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ini pada saat kita mau akan merdeka, ya, di mana Indonesia itu kemudian memproklamirkan diri ya, dan menunjukkan sebagai bentuk ekspresi hak nasib sendiri ya. Selama ini ketika ada program dekolonisasi yang katanya negara-negara penjajah dari Eropa itu katakanlah sudah kecapean perang ya, sehingga dia tidak punya kekuatan lagi untuk mengatur wilayahnya di luar Eropa ya, mereka menyebutnya dekolonisasi. Seolah-olah apa? Yang bagus ya Pak? Eropa kan? Padahal mereka udah gak punya kekuatan untuk kemudian menjaga wilayah di luar Eropa. Ya. Nah, kita sebagai negara yang kemudian menemukan momen ya, di mana kita bisa merdeka dengan pemikiran-pemikiran yang hebat ya pada saat itu, bahwa kita adalah bangsa yang tidak boleh dijajah. Ya. Kita bangsa besar yang harus diekspresikan. Makanya tidak harus menunggu kapan-kapan, ketika ada momen yang langsung ya. Bapak Ibu kan mendengar ya bagaimana Pak Hatta dengan Pak Karno itu kemudian tanda kutip dikondisikan untuk nggak kemana-mana, harus pokoknya tahun 17 harus memproklamasikan. Ya tentu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, itu terjadi. Tapi apakah itu selesai sampai itu? Tidak, Bapak. Ya. Tentu tidak sama sekali. Kita ya pada saat itu sebagian besar bangsa melihat adalah kita bangsa pemberontak. Kenapa? Karena saat itu 17 Agustus 45 ya, yang dilihat
Nusantara ini itu adalah masih miliknya Belanda, begitu. Ya. Orang lain melihat Indonesia ini memberontak, tapi kita harus mengatakan itu dulu, ya. Karena kalau tidak, makanya Belanda masuk, ya. Yang katanya dia melakukan aksi polisionil. Ya. Artinya apa? Menertibkan wilayah yang dia miliki. Dan konteksnya kalau polisionil itu berarti yang berlaku adalah hukum Belanda, Bapak sekalian, bukan hukum internasional. Ya. Nah, ketika Indonesia sudah memproklamirkan bahwa secara de facto, ya, yang kemudian berkembang saat itu, elemen negara adalah 4, Bapak sekalian: wilayah, rakyat, pemerintahan, dan pengakuan dari bangsa lain. 3 hal yang pertama itu sudah ada de facto, nyata. Tapi masalah pengakuan inilah yang sangat relatif, ya. Dan inilah yang kemudian menjadi titik awal di mana diplomasi yang dilakukan oleh Bung Hatta dan juga tokoh-tokoh Indonesia itu menjadi berlangsung, ya. Berikutnya, ya, di dalam tulisan Tujuan dan Cita-cita Indonesia, ya, Indonesia sebagai negara yang baru muncul, ya, tentu ingin menjadi sesuatu bangsa yang berbeda, ya. Jadi sejak awal sudah terlihat bahwa Indonesia itu peace loving state, ya. Nah ini terminologi ini ada di kriteria PBB, Bapak sekalian. Jadi kalau untuk mau menjadi anggota PBB itu harus peace loving state. Padahal yang mendirikan itu orang perang semua, kan. Ya itulah artinya. Karena ini perspektif perkembangan hukum internasional itu dari Eropa, jadi ya banyak ininya, banyak lucunya gitu, ya. Jadi Indonesia menurut Pak Hatta itu menolak fasisme dan otoritarianisme, ya. Memilih model republik berdasarkan kedaulatan rakyat, ya. Yang diambil inspirasinya yaitu sebetulnya sesuatu yang ya bukan utopia juga, tapi memang pengharapan yang baik, ya, terkait dengan prinsip penentuan nasib sendiri. Nah, akan tetapi penentuan nasib sendiri, ya, seperti yang kita ketahui, ya, ternyata ada juga wilayah yang tidak langsung mengatakan saya mau bagaimana, ya. Ada wilayah-wilayah dengan rakyat yang katakanlah saya nggak ada masalah kok, saya nggak perlu menjadi sebuah negara, ya. Tapi dalam hukum internasional, wilayah ini rakyat yang katakanlah adem ayem saja, yang nggak ada masalah dengan sebelumnya, itu dianggap sebagai wilayah yang belum berpemerintahan, ya, atau disebut dengan non self governing territories, ya. Nah, wilayah tersebut, ya, itu kemudian diwalikan, ya, kepada siapa? Kepada sebagian besar adalah negara menang perang, ya, ada Inggris, Amerika Serikat, Soviet, dan seterusnya, ya. Untuk apa? Nah, ini untuk memastikan self-determination. Dia mau merdeka atau mau bergabung ke negara yang lain. Begitu. Nah, seperti kita ketahui, ada yang memang lancar jadi negara sendiri. Ada yang memang lancar bergabung ke negara yang lain. Tapi ada juga negara yang sampai sekarang, yang saya bilang tadi, ya, itu masih belum jelas. Ya, kenapa? Karena walinya juga nggak jelas dari awal. Ya, contohnya adalah Palestina. Tapi Indonesia tidak. Ya, Indonesia sejak awal udah ngomong ketika melihat kekosongan power, ya, vacuum of power, langsung kita memerdekakan diri, ya. Dan kita sudah siap, ya. Kita sudah ada persiapan sebelumnya dan momen itulah yang diambil, ya. Makanya Indonesia sudah memperlihatkan bagaimana penentuan nasib sendiri itu seperti apa, ya. Tulisan yang keempat terkait dengan bulat bersatu menghadapi masa yang genting, ya. Inilah ketika yang saya bilang tadi, merdeka itu ternyata tidak selesai, ya. Pernyataan merdeka itu nggak selesai, tapi justru harus ada usaha-usaha, ya, dan bahkan tadi persatuan di antara kita pun harus dijaga, ya. Kenapa? Karena ya tadi yang namanya yang empuknya Belanda, ya, yang tadi memiliki kita itu sangat sangat tidak rela, gitu, ya, kalau misalnya dia harus lepas begitu saja, ya. Makanya ada beberapa seri perjanjian, ya, mulai dari Garjati, Renville, dan seterusnya, ya, itu semacam dicicil kan kesannya, kan.
Ya, tapi ya itulah kenyataannya yang harus kita alami, ya. Mulai dari dalam, ya, karena memang dari sistem yang dikondisikan oleh penjajah, maupun dari luar yang tekanan-tekanan bagaimana Indonesia itu harus ikut ke Belanda. Ya. Nah, dari aspek ilmuwan, nation building, ya, itu ternyata dengan Sumpah Pemuda tidak selesai. Ya. Ada saja godaan-godaan, ya, ada saja keinginan-keinginan untuk kemudian maju sendiri atau yang lainnya. Dan pemerintah baru, ya, apalagi bangsa yang baru, itu akan seharusnya akan sangat goyah. Ya. Tapi Bung Hatta dan Bung Karno, ya, itu menunjukkan bagaimana dia bisa mendrive, ya, dari tahun 45, ya, dan seterusnya dalam perjuangan pasca kemerdekaan itu melewati masa-masa sulit. Ya. Dan diplomasi yang dilakukan itu ternyata nggak berhenti di dalam negeri, Bapak sekalian. Kenapa? Karena kita butuh yang di luar ini, ya. Karena orang-orang yang di luar saat itu belum ada email, ya, belum ada WhatsApp dan seterusnya, ya. Dan pergerakan yang ada di luar ternyata orang Indonesia pun banyak, diaspora sudah banyak dari dulu, ya. Dan orang-orang yang yang seterusnya, ya. Bung Hatta itu menyerukan, ya, kepada sahabat-sahabat dan orang Indonesia di luar, tolong, ya, suarakan kemerdekaan Indonesia, ya. Dan Indonesia ini adalah bangsa yang betul-betul berdiri, gitu, ya. Dan memang dekolonisasi dalam arti yang sesungguhnya. Dan kalau ada orang di luar Indonesia mengatakan hal seperti itu, maka itu tersebut sebagai soft power. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu, ya, kita dengan diaspora yang di luar sana, ya, sekarang masih banyak, ya, kalau mahasiswa sekarang tuh ada yang programnya ISMA, ya. ISMA itu pertukaran pelajar, tapi sebetulnya bukan pertukaran sih, ya. Artinya belajar di luar negeri 1 semester dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Dan mereka bebas mengambil mata kuliah apa saja. Pertanyaannya, untuk apa? Ya. Kalau kita melihat dari kacamata efisiensi anggaran, tentu nggak masuk, begitu, ya. Tapi kalau kita lihat dari kekuatan soft power, ya, itu menunjukkan bahwa loh, Indonesia ini udah besar loh, kita bisa ngirim buat mahasiswa belajar 1 semester, dan LPDP kita udah sangat luar biasa. Dan jangan lupa ada juga kita memberikan beasiswa ke bangsa-bangsa yang ada di Afrika. Universitas Indonesia sudah banyak, Bapak, ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin berasal dari Afrika, itu beasiswa, ya. Itu soft power yang kita punya. Nah, tadi kembali lagi, keberadaan diaspora itu menunjukkan bahwa ada loh bangsa Indonesia di luar sana yang mengaku dirinya adalah Indonesia. Begitu. Jadi inilah yang disasar oleh Bung Hatta, ya. Yang keenam, tentram dan yakin dalam mempertahankan kemerdekaan. Ini yang menurut saya suatu tulisan yang kadang saya nggak bisa mengerti, ya. Kenapa? Karena yang namanya kita lagi kesel-keselnya sama penjajah, kemudian penjajah itu masih mau cawe-cawe, ya. Kita pasti akan selalu ini, ya, membara gitu, ya. Pokoknya Allah, gitu. Keras-kerasan. Tapi enggak, ya. Justru Bung Hatta mengatakan bahwa yes, kita bisa kesal, ya, kemudian kita juga mungkin saja terprovokasi, tapi jangan seperti itu, ya. Saya lupa di tulisan keberapa bahwa hati boleh panas, ya, tapi kepala harus dingin. Coba Bapak Ibu sekarang aja, can we do that? Ya, ya, senggolan di jalanan bisa nggak, Bapak Ibu? Yang ada apa? Di sini panas, keluarlah kebun binatang, begitu kan? Ya. Tapi ini pada saat kita mau menyelamatkan bangsa yang kita baru dirikan, Bung Hatta bilang tenang, ya, jangan terprovokasi, ya. Yang namanya penjajah itu pasti akan melakukan segala macam cara, ya. Ingat, agresi militer 1, agresi militer 2. Itu bahasa kita, Bapak sekalian. Karena kita melihatnya mereka mengagresi kita, menyerang kita. Tapi bahasanya Belanda, kacamata Belanda, enggak, ini polisionil pertama, polisionil kedua. Gitu.
kita menertibkan wilayah yang punya kita. Itu kata Belanda. Ya. Yang tulisan yang ketujuh terkait dengan tentara kita. Ya. Tentara atau militer memang perlu untuk secara hard power, ya, itu kita miliki. Ya. Dan tentara di sini sebagai alat pertahanan rakyat, bukan kekuasaan otoriter. Nah, ini yang kembali lagi relevan kan sekarang, ya. Apakah kita mau mengikuti Bung Hatta atau tidak? Nah, ya. Apakah kita sudah terlena, ya, dengan hal-hal yang lain, ya? Makomnya di mana? Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kemarin baru saja ada kasus kegiatan BEM UI yang katanya didatangi oleh militer, ya. Itu saya pusing juga, ya. Kebetulan saya direktur Humas UI gitu, ya. Ditelepon malam-malam, Pak, wartawan gitu. Apa iya militer mengintervensi kegiatan mahasiswa? Waduh, apalagi nih, ya, jam 10 malam gitu kan. Aduh, akhirnya tanya sini, tanya sana. Ternyata bagus sekalian, ini adalah kegiatan internal BEM se-universitas. Memang kegiatannya dari jam 3 sampai jam 9 malam, ya. Kemudian entah bagaimana ada yang datang berkunjung jam 11 malam. Ya, jam 11, acara sudah selesai Bapak sekalian. Ya, datang jam 11 malam, ya memang pakai pakaian dinas gitu kan. Dan terlihat bahwa kegiatan mahasiswa ini mau dibungkam gitu kan. Oh ya, ya di sini kan kita masalah sudut pandang ya Bapak sekalian, melihat seperti apa, ya. Tapi kalau misalnya ditanya, jadi bagaimana Universitas Indonesia sikapnya kalau mau dibungkam seperti apa? Wah, saya bilang tar dulu, ya. Universitas Indonesia adalah lembaga pendidikan di mana ruang akademik itu dijamin. Jadi kalau memang ada perdebatan, silakan kita berdebat di ruang akademik, tidak di luar. Ya. Jadi kalau misalnya memang ada, kan lagi rame RUU TNI ya, tentu pasti setiap orang ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi mari kita diskusikan secara ilmiah. Ya. Untungnya tidak berpanjang-panjang. Ya, kalau panjang saya pusing Bapak sekalian. Ya. Baik, terkait dengan militer ya. Jadi dari sisi keilmuan, teori tentang civil military relations ya, itu akan selalu relevan ya. Bagi supremacy over whom ya. Ini kan selalu berubah ya. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa supremasi sipil atau supremasi militer. Ya, itu adalah pilihan yang harus kita ambil. Ya. Kebetulan saya jujur saya tidak mendalami RUU TNI ya, tapi yang saya dengar ini juga salah satu pertarungan di sana juga. Ya. Kemudian yang tulisan ke-8, ya, 2 tahun tentara nasional. Ya. Nah ini memperlihatkan bagaimana Bung Hatta ya menceritakan ke kita ternyata tidak mudah ya merawat dan menurture sebuah tentara nasional. Ya. Yang tadinya berubah-ubah begitu ya, BKR, TKR, TRI, TNI ya. Kemudian juga adanya fragmentasi di dalamnya ya. Tapi yang penting tadi ya, itu disiplin internal ya, bukan paksaan dari luar. Ya. Jiwa ksatria dan kesederhanaan sebagai fondasi moral tentara. Jadi luxury itu memang it's another thing buat militer. Yang penting adalah bagaimana jiwa kesatrianya tadi untuk mempertahankan kedaulatan dari negara. Ya. Yang 9 berikutnya, ya, rakyat Jawa Barat berjuanglah. Nah ini dia, karena ada upaya untuk tadi memecah belah dari Belanda, ya, dengan adanya konferensi Jawa Barat. Ya. Nah ini kembali lagi bagaimana kita melihat apakah penentuan nasib kita sendiri itu bisa dipertahankan atau tidak. Mohon maaf, saya harus mengulang apa yang terjadi di tahun 1975. Ya. Ketika Timor Timur ditinggalkan oleh Portugis, ya, ya itu kan juga pertarungan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, ya, yang kemudian Indonesia terseret ke sana. Ya. Kalau memang pada akhirnya rakyat itu betul-betul menginginkan sesuatu dan kemudian dikondisikan, ya akan terus bergejolak. Dan pada akhirnya ya
berbeda juga hasilnya referendumnya. Ya. Nah inilah yang kemudian Bung Hatta mengatakan Jawa Barat, ya, bukan Sunda Empire ya, ini Jawa Barat ya, saat itu jangan pernah masuk ke perangkapnya Belanda. Intinya itu, ya, bahwa ini adalah bagian dari bangsa Indonesia. Tadi ya sesaat mau merdeka, sudah merdeka, dan kemudian di bab 2-nya kita berbicara mengenai arah revolusinya. Ya. Setelah merdeka kita mau kemana? Ya di bab 2. Jadi Bung Hatta menulis berapa tadi Mbak? 3 menit lagi, aduh ya. Baik kalau gitu saya langsung skip ya karena saya yakin Bapak Ibu sudah membaca. Saya langsung ke slide nomor halaman berapa ini? 23. Ini mohon maaf saking exciting ya saya ya. Ya, jadi poin-poin hukum internasional yang relevan Bapak sekalian ya. Terus ya. Pertama ya, hak penentuan nasib sendiri. Ya, tadi sudah sangat jelas bagaimana Bung Hatta menjelaskan bahkan membuat kita hanyut dalam konteks kita ini mau merdeka ya. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana delegitimasi kolonialisme sebagai sistem yang melanggar hukum internasional yang sangat saya bilang total destruction ya terkait dengan yang dilakukan oleh VOC dan seterusnya. Kemudian pengakuan negara baru. Ya, tadi saya bilang dari 4 elemen yang terakhir pengakuan dari negara lain ini sangat tricky Bapak sekalian. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban buat negara yang sudah ada untuk mengakui negara yang baru. Dan bukan hak dari negara yang baru merdeka untuk diakui. It's all about political decision, tapi mengakibatkan relasi hukum. Ya. Nah inilah yang kemudian menjadi kepentingan nasional yang dari mana-mana, ya. Yang biasa kalau negara kecil yang kalau bahasa hubungan internasional itu bandwagoning, ya. Jadi ikut serta gitu ya. Buat negara-negara kecil kalau dia bergantung pada negara besar, ya tergantung yang negara besar aja deh. Kalau dia mengakui, saya juga ikut mengakui, begitu. Ya. Nah ini juga dialami oleh Indonesia. Jadi kita juga harus bernavigasi. Kita harus sasar mana nih negara yang mengakui Indonesia. Begitu. Berikutnya, keharusan menghindari intervensi asing. Ya. Nah, intervensi dan kedaulatan atau sovereignty Bapak sekalian, mohon maaf ya, itu masih terjadi sampai sekarang. Meskipun bentuknya berbeda. Ya. Salah satunya adalah ekonomi. Ya. Bagaimana kemudian ya sebuah kedaulatan perekonomian suatu bangsa itu bisa diintervensi oleh negara lain ya. Tergantung seberapa bergantungnya negara tersebut ya. Kemudian status konflik bersenjata dan hukum humaniter ya. Jadi pada saat kita memproklamasikan diri menjadi sebuah bangsa, saat itu hubungan kita masih internal affairs dengan Belanda ya. Tapi begitu kita diakui oleh negara yang saat itu adalah negara Mesir ya, maka kemudian Belanda mengatakan bahwa oh ya kamu ada pergerakan pembebasan, maka hubungan antara Indonesia dengan Belanda itu diatur dari hukum internasional seimbang. Kalau sebelumnya atas bawah, sekarang seimbang. Ya. Yang berlaku adalah hukum perang internasional. Ya. Kemudian peran organisasi internasional, ya tentu ya dengan segala kekurangannya PBB, Bapak sekalian, ya. Itu bisa memastikan sampai sekarang makin banyak negara yang merdeka, makin banyak negara yang thriving, makin banyak negara yang bisa berkembang ya. Karena bergabung di PBB. Tapi PBB nggak ada segala macam. Ya, tidak sempurna. Tapi paling tidak sampai detik ini PBB itu berhasil menghentikan atau mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya LBB tidak berhasil. Ya. Berikutnya mungkin satu menit lagi Mbak ya. Oke baik. Baik. Nah untuk Indonesia bagaimana, Bapak sekalian? Ya tentu ya. Yang pertama yang saya harus sampaikan adalah pembaruan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Ya.
disampaikan oleh Bung Hatta, negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Saya tanya sama Bapak Ibu, are we in sovereign state? Apakah Bapak Ibu merasa berdaulat? Ya, silakan. Ya. Makanya mungkin kalau mau izin Bu Mutia, ya, mungkin kalau Bung Hatta bisa melihat kita di sini, ya, beliau juga semangat, ayo gitu kan, ayo berpikir kembali, berpikir untuk lebih kritis lagi. Ya. Kedua, militer dan sipil mempertegas batas. Berikutnya, ya, tentara kita lahir dari revolusi untuk melindungi rakyat, bukan menjadi penguasa atas rakyat. Ya. Bukan saya, Bung Hatta. Ya. Ya. Tuh ya. Dari satu elemennya sudah selesai. Ya. Jadi berikutnya, keadilan sosial dan ketimpangan struktural. Ya. Ya. Ini kita berbicara mengenai kapitalisme kolonial adalah bentuk eksploitasi yang memiskinkan rakyat. Sekarang kolonialnya tidak mengatakan saya adalah penjajah, ya. Saya adalah mitra. Mitra yang akan memiskinkan Anda, gitu ya. Kalau kita tidak sadar dan bangun, Bapak sekalian. Ya. Keempat, berikutnya, kemandirian hukum dan institusi. Bung Hatta, ya, saya lihat itu sangat menolak intervensi asing dan penjajahan terselubung. Ya. Sekarang, apakah kita yakin bahwa tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait dengan kemandirian hukum dan institusi? Sekali lagi, saya tidak mau jawab. Bapak Ibu yang jawab. Ya. Saya rasa saya cukupkan dulu di situ. Karena untuk yang relevan masyarakat internasional bisa nanti kita diskusikan, karena saya yakin masih banyak pertanyaan atau mungkin sanggahan buat saya. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya, panitia. Nama dan asal. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu kesempatannya. Saya Joshua dari BP Tapera Divisi Hukum. Ada 2 pertanyaan kepada Prof. Ari. Satu, tadi saya tertarik mengenai bebas aktif gitu ya. Saya menangkap akhirnya bebas itu mengenai prosesnya dan aktif itu mengenai tujuannya. Tujuannya adalah kita mencapai kepentingan nasional. Tapi dalam perkembangannya, bukankah akhirnya kita harus juga pragmatis ya Pak Prof. Ari gitu ya, untuk menentukan, untuk mencapai tujuan nasional kita gitu ya. Kita mau aktif tapi kayaknya nggak bisa juga diidealis untuk bebas gitu ya. Dan saya mungkin konkretnya yang saya galau itu di konteks BRICS Bapak, kemarin ketika kita gabung gitu ya. Akhirnya bagaimana Indonesia bisa bebas aktif ketika dunia sekarang ya menuntut kita untuk pragmatis juga dalam hubungan polugrinya gitu. Terus yang kedua, tadi saya tertarik mengenai kooperatif Commonwealth yang ada di slide soal ketimpangan. Tadi Bapak menulis itulah pemikiran Bung Hatta untuk menjawab ketimpangan sosial, tapi tadi belum sempat dibahas. Mungkin itu aja sih Pak, minta tolong dijelaskan lagi soal kooperatif Commonwealth sebagai solusi ketimpangan. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih. Silakan tuh Mbak. Ya, di sebelah sana Mbaknya. Terima kasih Bu Suhari, Ketua Moderator, Pak Ari. Izin, saya Tia Rahmania dari Universitas Paramadina. Saya tertarik sekali ketika Bapak tadi menyampaikan terkait dengan Bung Hatta dan tadi militer, karena memang saya sendiri ketika yang saya kenal terkait beliau itu ekonomi, koperasi, ekonomi kerakyatan. Tapi ketika melalui sampaian ataupun paparan Bapak menyampaikan juga bahwa beliau juga mengupas terkait militer. Nah, kalau kita lihat konsep keterlibatan militer dalam politik Indonesia itu sejarahnya kan panjang, dan kemudian ada dua fungsi ABRI pada masa lalu yang saat ini ketika rancangan undang-undang TNI disahkan itu juga menjadi hal yang menakutkan atau kemudian juga mengkhawatirkan untuk kita. Kita tahu bahwa Bung Hatta sendiri meyakini bahwa sebenarnya model ekonomi koperasinya Bung Hatta itu tidak, meskipun nggak secara langsung membahas masalah militer, tapi menekankan semangat kolektif dan saling membantu. Apakah kemudian hadirnya ataupun konsep dari beliau sendiri terkait ketentaraan ini, atau andai kata beliau hadir ada di tengah-tengah kita dan melihat perkembangan kemiliteran yang terjadi
ini, apakah kemudian beliau juga akan menyetujui atau kemudian juga memikirkan terkait dengan ekonomi kemiliteran yang mungkin muncul dengan disahkannya RUU TNI ini? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Nama saya Haikal Akbar dari Masyarakat Umum. Haikal, ya. Saya mau tarik ke belakang lagi sih, nggak ke konteks kekinian. Jadi di slide yang awal-awal yang tentang tata dan tujuan dan cita-cita Indonesia itu ada poin bahwa Indonesia memilih model republik sebagai model negaranya. Nah, itu sebenarnya yang saya penasaran gitu. Saya nggak baca riwayat sidangnya BPUPKI apakah Muhammad Hatta benar-benar menentukan republik, tapi saya asumsikan bahwa beliau memilih republik sebagai model negara gitu. Tapi apakah ada dasar pemikiran kenapa republik yang dipilih? Mengingat saya juga tahu ada usulan model imamah, model khilafah, model monark, model persemakmuran dan lain-lain dalam sidang BPUPKI. Itu dan juga konteksnya gitu. Ketika bersidang, konteks sosial Indonesia adalah bukan seperti sekarang yang banyak masyarakat yang sudah tercerdaskan, tapi hanya sedikit orang yang tercerdaskan, banyak yang mungkin tidak berpikir kenegaraan dan lain-lain. Bagaimana Bung Hatta itu bisa sejauh itu, sevisioner itu? Apakah ada inspirasi, mengingat misalnya dia terinspirasi oleh koperasi Denmark, constitutional monarchy, bukan republik gitu. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Yang terakhir, singkat padat juga, tolong Mas yang sebelah sana. Memang juga dia mengupayakan banyak hal di organisasi internasional yang mana memang kepakaran beliau dalam multilateralisme itu juga cukup kuat, tapi juga memang besar sekali upaya-upaya yang dilakukan secara bilateral dengan tadi ya memberikan mencari seruan-seruan dari teman-teman di luar negeri dan lain sebagainya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita hari ini, yang mana kita lihat masalah-masalah internasional semakin kompleks, terus juga kita juga melihat bahwa ketidakkonsistenan juga dalam hukum internasional dan anggota-anggota yang terlibat di dalam hukum internasional, misalkan kita lihat di kasus Laut Cina Selatan atau Natuna Utara gitu, misalkan Tiongkok yang tidak mengakui UNCLOS, terlibat dalam UNCLOS, tapi dia tidak menganggap hukum UNCLOS dengan baik gitu kan, tapi sebaiknya Amerika Serikat yang tidak terlibat dalam UNCLOS justru malah menggunakan hukum UNCLOS sebagai dasar mereka gitu. Nah, bagaimana sudut pandang Bung Hatta sebenarnya ketika kita mengkontekskan dalam hukum internasional hari ini gitu ya, dari sudut pandang multilateralisme dan mungkin juga minilateral atau bilateralisme gitu ya. Itu sih. Terima kasih. Tadi sebetulnya bebas aktif tadi ya ada betulnya ya, proses ya. Tapi yang paling penting adalah penentuannya tadi ya, penentuan bahwa apa sih yang kita mau, apa sih yang menjadi national interest kita begitu ya. Jadi apa sih yang terbaik buat Indonesia gitu ya. Dan aktif, bagaimana kita kemudian mengupayakan mencapai itu. Nah, kalau Mas bilang pragmatis, to some extent betul juga ya, dalam artian ya kita maunya apa, kita adanya apa, oportunitasnya apa ya, termasuk BRICS sendiri ya. Justru disinilah kemudian mudah-mudahan kepentingan nasional kita lah yang kemudian memutuskan untuk gabung ke BRICS ya, karena pemimpin kita sekarang melihat bahwa this is the best thing that we have to get ya. Kenapa? Karena ternyata aliansi lain atau fakta-fakta yang lain itu tidak memberikan Indonesia sesuatu yang lebih baik begitu. Nah, itulah yang kemudian dengan kita bergabung dengan BRICS, kalau kita berpikir netral ya kita nggak akan masuk ke BRICS begitu. Tapi justru dengan kita masuk ke BRICS itu menunjukkan bahwa ini adalah avenue yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan tujuan nasional kita. Sekarang tinggal kita tunggu ya, apa yang kita dapatkan dari BRICS. Ya, ini masalah waktu ya Bapak Ibu sekalian, dan mohon kemudian kita semua menjadi kritis ya. Jangan kemudian heboh di awal masuk BRICS, heboh ini, terus kemudian lupa lagi begitu ya. Terus kita udah ngapain di BRICS, ternyata kita cuma bayar keanggotaan aja, tapi nggak ada yang lain. Nah, ini kan kemudian juga harus ada kontrolnya juga kita sebagai rakyat Indonesia. Gitu ya Mas ya. Ya. Kemudian terkait dengan Commonwealth Kooperatif, sebetulnya tidak ada kata yang leperlek Bung Hatta mengatakan seperti itu, tapi saya melihat bahwa gimana ya,
ketika kita waktu itu dicoba untuk dijadikan negara Indonesia Serikat, ya, di mana itu kita menjadi negara-negara sendiri, ya, yang sebetulnya sih maksudnya biar kita tuh tidak bersatu intinya, ya. Tapi dengan adanya kesamaan nasib, begitu ya, kemudian kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Inilah yang saya tangkap semangat dari pernyataan dari Bung Hatta, ya, bahwa we are one nation, dan dari situlah kita bisa thriving bersama, ya. Tidak untuk kemudian terjerembab atau terjebak dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh Belanda saat itu, ya. Ya saya bilang kesannya tuh dicicil, ya, wilayah Indonesia, dan memang kenyataannya demikian, begitu. Sampai kita harus berperang, gitu ya. Kita ngomongnya mempertahankan Papua Barat, begitu. Tapi sejatinya kita merebut, gitu ya. Karena Belanda nggak mau ngasih sebetulnya, ya. Dan sampai beberapa tahun yang lalu juga Belanda masih mempertanyakan legalitas Papua dalam hukum internasional, ya. Karena apa? Karena ada yang menyaksikan referendum tahun 62, ya, itu tidak sesuai dengan hukum internasional. Tapi begitu saya kulik kembali, ya, itu ada tulisan saya terkait dengan legalitas Papua dalam hukum internasional, sudah sah kok, ya. Semua proses yang dilakukan oleh Indonesia dan juga beberapa pihak di di Majelis Umum PBB itu sudah sesuai, begitu. Jadi secara hukum tidak dipertanyakan lagi. Jadi begitu ya Mas ya, jadi kerjasama di antara itu semua, ya. Kemudian Mbak Tiara, Mbak, ini ekonomi kemiliteran, siapa yang pertama kali nyebut ya Mbak? Hah? Oh maksudnya, oke. Siapa tahu ini perasa Mbak Tiara nih, gitu kan. Tapi nggak apa-apa juga sih, artinya kita sebagai akademisi kan bisa saja mengungkapkan sesuatu yang baru kalau misalnya kita bisa menjelaskan itu. Jadi kalau bisnis kemiliteran, ya, kalau sekali lagi ya, pembacaan saya, ya, dari tulisannya Bung Hatta, luxury itu another thing tadi, ya. Yang utama adalah kedaulatan negara, ya. Apakah kedaulatan negara ini kemudian sudah menjadi sesuatu hal yang sudah sudah dapat dipastikan, sehingga kemudian kita berbicara mengenai tadi bisnis kemiliteran, ya, untuk kemudian makmur, gitu ya. Dan saya rasa makmurnya militer menurut saya itu adalah kewajiban negara, ya, untuk memakmurkan. Kenapa? Karena kalau misalnya, ini mohon maaf sekali lagi ya dengan segala hormat, kalau misalnya militer kita berpikir di perut, ya, apa jadinya kita, begitu, ya. Kita akan dengan gampangnya ya serangan dari mana-mana, begitu. Justru tanggung jawab untuk memakmurkan militer itu adalah negara. Jangan militer yang kemudian berusaha sendiri, jangan, gitu. Jadi dengan militer yang sudah makmur, negara provide, ya, aman kita, dan tidak akan ada lagi kemudian ya mungkin ya hal-hal yang diupayakan untuk memakmurkan diri sendiri, gitu. Begitu ya Mbak ya. Jadi mohon izin dengan keterbatasan pembacaan saya, begitu ya. Kemudian Mas Haikal, Republik instead of yang lainnya, begitu ya. Jujur saya bingung menjawabnya, dalam artian sebetulnya pemilihan republik itu memang tidak seorang Bung Hatta sendiri, begitu ya. Itu ada pemikiran-pemikiran lain. Saya lupa literaturnya, tapi kalau tidak saya ingat, gitu ya, mungkin Mas Haikal juga pernah baca bahwa bagaimana perjalanan persiapan negara Indonesia itu sampai kepada republik yang terakhir, ya, karena kan banyak kita berubah-ubah, begitu ya. Nah, itu ada sebuah proses, jadi bukan langsung republik, tidak, begitu. Jadi itu adalah proses yang kemudian dinyatakan, oke, ini adalah yang terbaik, ya. Tentu kan masih banyak yang menginginkan hal yang lain, tapi kemudian proses negara seperti apa dari awalnya dan sampai sekarang itu jadi proses, ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan apakah pemikiran beliau saat itu murni republik, ya, bisa iya bisa tidak, ya, dalam artian yang seperti yang kita rasakan sekarang, gitu Mas, ya. Kemudian Mas Ardi, ya, yes, multilateralisme, ya, saya sepakat bahwa
eh, sekali lagi dari pembacaan saya, ya, negara itu tidak bisa striving sendiri, ya, bahwa dia memerlukan negara lain, ya, terutama pada saat Bung Hatta itu mengupayakan diplomasi. Ya. Kalau kita tidak butuh negara lain, kita tidak akan berdiplomasi, begitu. Ya. Kita main sendiri saja. Dan ketika kita berbicara terkait dengan power, ya, mungkin Bapak Ibu yang belajar hubungan internasional, ya, power itu sangat berpengaruh. Ya, saya termasuk orang yang realis, begitu ya. Ketika negara memiliki power, ya, baik itu soft power maupun hard power, maka dia bisa menavigate, with all due respect, ya, hukum internasional itu seperti apa. Inilah yang kemudian menjadi kritik sekaligus tantangan buat saya pengajar hukum internasional, gitu ya, meyakinkan mahasiswa hukum internasional itu ada. Gitu. Karena apa? Karena kalau dalam kasus ekstrim tadi yang Mas Ari bilang, negara yang nggak pihak dalam konvensi begitu getolnya menegakkan konvensi tersebut. Sedangkan negara yang justru pihak dalam perjanjian itu malah tidak mematuhinya. Kita bisa lihat ada beberapa negara yang tidak pernah terjerat hukum internasional sekalipun. Ya. Ada negara yang kemudian tidak berdaya karena apa? Karena kepentingan negara besar sangat kental di negara tersebut. Ya. Tapi kembali lagi, siapa yang menegakkan hukum internasional, Bapak sekalian? Tidak ada institusi yang memiliki kekuatan di atas negara, tidak ada. Ya. Karena negara itu equal, sejajar satu dengan lainnya. Lalu hukum internasional itu apa dong? Ya, hukum internasional itu, ya, akan menjadi aturan hukum ketika aturan itu diterima, Bapak sekalian. Jadi penerimaan itulah yang kemudian hukum internasional muncul. Kalau hukum internasional tidak diterima, ya tidak jadi hukum. Dan ketika negara itu bisa mempertahankan keegoannya dia, nah inilah menjadi ancaman buat hukum internasional. Sekarang kebijakan pembebasan, hari pembebasannya Trump, ya, Liberation Day dengan tarif. Ya. Ini kalau berdasarkan hukum perdagangan internasional, pelanggaran yang brutal ya, Pak Hadi ya. Nah, kalau Bapak Ibu ya, itu ada podcastnya Prof. Topo. Nah, Pak Hadi ini salah satu narasumber terkait menjelaskan dengan perang tarifnya itu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, tadi karena negara besar maunya dia apa dan dia bisa melakukan itu, ya terjadilah sekarang. Kembali lagi, ya, apakah kita kemudian mau jadi negara yang mana? Ya. Apakah kita cukup kuat untuk memaksakan kehendak kita untuk hukum internasional, atau kita memainkan peran kita sesuai dengan aturan hukum? Ya. Kembali lagi, itu menjadi hitung-hitungan negara masing-masing. Ya, kita mau yang mana? Mudarat yang baik bagaimana? Benefitnya bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita tarik nafas dulu ya. Ya, kan semangat. Nggak horor, keren banget. Saya naruh di sini tuh karena juga menyimak di Zoom ya, karena kita juga ada peserta Zoom. Saya mau kasih kesempatan untuk satu kawan di Zoom. Ada panitia yang bisa bantu. Sebentar, namanya adalah Pak Sony Lardo. Boleh dibuka khusus untuk Pak Sony Lardo. Pak siapa? Benar kan? Sorry, maaf, Pak Soroy. Maaf ya, salah. Pak Soroy Lando. Silahkan Pak, singkat padat. Kemudian kita kembali ke yang offline lagi. Ya, terima kasih Bu Suwari dan Prof. Afriansa. Sebenarnya saya hanya memberikan masukan tadi terkait dengan ekonomi kemiliteran ya. Terkait saya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Jurusan Unhan, jadi termasuk juga waktu masih aktif sebagai tim Pokja pembentukan FKF Unhan saat Pak Prabowo sebagai Menhan. Tapi saya melihat bahwa pemikiran Hatta itu dalam konteks kami namanya
kesehatan matra itu konteks paradigma shift. Jadi bagaimana ya pemikiran beliau itu terutama untuk generasi muda. Mohon boleh kameranya dimatiin nggak, jadi supaya suaranya jelas karena kita agak sedikit tidak bisa mendengar dengan jelas. Bapak berkenan, ya silakan Pak. Terima kasih. Apakah ada suara? Iya sekarang lebih baik. Oh ya, terima kasih Bu Suwari. Jadi pertama sangat mengapresiasi yang disampaikan Prof. Apriansa. Saya kebetulan pensiunan TNI ya, dari bidang kesehatan di RSUD Gatot Subroto dan juga termasuk dosen di Fakultas Kedokteran Militer Unhad. Jadi kita di Unhad sebenarnya ada prodi ekonomi pertahanan di bawah Fakultas Manajemen Pertahanan yang sebenarnya nanti mungkin terkait dengan ekonomi militeran. Namun yang ingin saya tanyakan adalah pemikiran-pemikiran Bung Hatta yang terkait dengan yang kita diskusikan ini tentunya harus menjadi suatu paradigma shift ya. Jadi bagaimana pola pikir ini berkonstruksi untuk merubah situasi yang saat ini memang relevan dan itu menjadi suatu gerakan yang bisa memberikan arah baru ya untuk tatanan kita menghadapi sistem ketahanan nasional. Kalau kita di bidang kedokteran militer itu kesehatan pertahanan. Saya kira itu mungkin masukan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti akan dibahas bersamaan dengan yang lain. Kembali lagi ke sini, siapa yang maju? Tak gentar, beneran deh kita. Oke, Mas yang belakang, enggak, yang ini, yang baju hijau, terus satunya lagi. Yang penting ya udah setengah menit deh biar agak banyak. Kesian soalnya benar kita semangat 1, 2 di sini saya ambil 2. 1 ya. Bapak udah ngode-ngode. Iya boleh Pak, silahkan. 2, 1. Tadi udah belum ya? 1 lagi. Oke, Mbak Santinya enggak. Oke, 1. Ingat ya. Yang paling belakang. Mas, yang sebelah sini tadi 2 orang, please dipersingkat supaya kita bisa lebih banyak pembahasan. Makasih. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Ada beberapa yang saya tanyakan terkait hukum internasional ya Pak ya. Dulu waktu pengakuan kedaulatan itu kan Indonesia diminta untuk salah satunya adalah membayar hutang kepada Belanda. Itu jumlahnya juga cukup banyak, sekitar 4 miliar gulden kalau nggak salah. Karena kita mungkin saat itu posisinya adalah kita yang butuh kepada internasional untuk pengakuan, maka kita dituntut untuk bayar. Nah, untuk posisi saat ini apakah bisakah kita membalik mereka? Dalam artian, apakah kita bisa menuntut Belanda untuk membayar hutang kolonial kepada kita seperti itu? Ya, terima kasih. Terima kasih. Yang kedua tadi, ya. Wah ini kalau nuntut-nuntut Belanda suruh bayar juga ya, benar juga sih. Hati-hati. Terima kasih Bu, Bapak. Mohon izin, nama saya Sultan Fauzan Hanif. Saya ingin bertanya tentang konsep Bung Hatta mengenai negara federal. Tentu ini dalam ruang diskusi akademik. Nah, jadi konsep yang kita pilih sebagai di negara kita atas tuntutan sejarah itu negara kesatuan. Yang sejauh yang saya pernah baca Pak, Bung Hatta ini cenderung dengan konsep negara federasi. Dengan perkembangan sekarang banyak ketimpangan antar daerah, pembangunan dan lain sebagainya. Walaupun sudah ada Undang-Undang 32 2004 tentang Pemda yang dirubah dengan 23 2014 tentang Pemda yang intinya adalah otonomi daerah. Yang ingin saya tanyakan, apakah konsep secara akademik ya, apakah konsep negara federasi yang dibawa oleh Bung Hatta itu lebih dapat mengatasi ketimpangan daripada ke konsep otonomi daerah dengan bingkai negara kesatuan yang kita gunakan sekarang? Mungkin itu, terima kasih. Silahkan yang ketiga. Tadi satu dulu, Masnya dulu. Ya.
Yang tadi belakang ya, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fitron Nur Ihsan dari Banten. Prof, saya berpikir agak panjang dengan atau ini notifikasi atau disclaimer-nya Bung Hatta ketika Bung Hatta berkali-kali menyampaikan pidato terkait dengan hukum besi sejarah. Ya, ketika kita bicara tentang hukum besi sejarah, konteksnya memang beda-beda Pak Bung Hatta menyampaikan terkait dengan hukum besi sejarah, tapi saya melihat dalam perspektif hubungan hukum internasional. Ketika kita sedang membangun nasionalisme, tiba-tiba dunia mendeklirkan globalisasi, lalu terkikislah nasionalisme menjadi transnasionalisme. Dalam ekonomi misalnya kita harus mengadaptasikan seperti yang disampaikan Bung Hatta. Kita nggak bisa menghindari desakan kondisi objektif. Paling tidak definisi sederhana dari hukum besi sejarah itu demikian. Ketika kita sedang membangun nasionalisme setelah kemerdekaan, kita harus bangkit membangun nasionalisme secara ekonomi, tiba-tiba globalisasi. Lalu kita membuka diri untuk bisa beradaptasi dengan kondisi global. Namun hari ini, ketika Liberation Day-nya Trump, kita harus balik lagi bahwa Amerika menunjukkan nasionalisme, Tiongkok menunjukkan nasionalisme, dan kondisi objektif kita hari ini, apakah kita masih harus bertahan dengan globalisasi sehingga kita mengikis nasionalisme menjadi transnasionalisme, atau kita justru inilah saatnya memupuk nasionalisme, tapi kondisi objektifnya negara kita hari ini apakah memungkinkan untuk menjadi negara yang nasionalis dari sisi ekonomi, kita bertahan dengan kemampuan sendiri seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo misalnya, tapi kondisi objektif kita nggak memungkinkan menurut Ya, terima kasih. Kita beralih ke yang lain sekarang. Ya, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ya. Terima kasih, saya Eko Rakyat Jelata dari Purwokerto, Banyumas. Oke. Kalau tidak salah Prof, itu Bung Hatta kan pernah jadi Perdana Menteri, bahkan kayaknya pernah jadi Menteri Pertahanan. Kira-kira pada saat dari apa yang ditulis itu, kenapa ya Bung Hatta waktu itu kok nggak bisa menentukan yang jadi Panglima si A, si B? Kalau nggak salah Pak Dirman itu kan jadi Panglima karena dipilih ya. Mungkin salah satu-satunya kalau nggak salah itu di dunia Panglima TNI atau Panglima Tentara dipilih oleh mereka sendiri, bukan atas pilihan politis dari Presiden. Itu yang pertama. Kemudian masih tentang bisnis militer, maksudnya ekonomi militer ya. Tentang ini integrasi tim-tim dulu. Kalau nggak salah kan pada saat tim-tim masuk jadi integrasi Indonesia itu Bung Hatta masih ada ya. Kemudian juga pada saat itu duet yang sangat yin and yang walaupun banyak paradoks dengan Bung Karno itu tentang konfrontasi dengan Malaysia misalnya, walaupun waktu itu Bung Hatta sudah bukan di pemerintahan lagi. Nah, kalau kita berdarah-darah ngambil Singapura, ngambil Malaysia wajar, atau ngambil Brunei sekalian, ya ngambil tim-tim, saya juga veteran tim-tim jadi saya melihat kayak apa di sana. Kok bisa-bisanya ngambil? Nah, ngapain gitu loh ngambil? Dan toh kalau tadi dibilang Belanda itu kayaknya kok jelek banget. Mungkin di antara yang jelek-jelek itu ada yang satu yang benar, mohon pendapat Prof nih. Salah satunya adalah mempersatukan Indonesia. Saya nggak bayangkan kalau kita nggak dijajah Belanda, mungkin kalau Malaysia Kalimantan dijajah Prancis misalnya, Purwokerto khusus dijajah Jerman gitu misalnya. Mungkin saya ke Jakarta ini yang dijajah oleh Prancis, saya harus pakai paspor, harus pakai visa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya kreatif bener cara berpikir, seneng aku. Masih. Baik, terima kasih. Saya Alfarisi Talib. Ada dua lagi. Alfarisi. Pertama, yang menuntun saya untuk ikut sekolah pemikiran Bung Hatta ini adalah panggilan moral kita atau calling force untuk melihat kembali tuntunan nilai dalam menjalankan kemerdekaan dan dalam berbangsa dan bernegara. Dan inilah yang hilang. Sebenarnya apa yang ditulis oleh Bung Hatta itu kan tuntunan moral bangsa, menjadi panduan kita dalam menjalankan kemerdekaan. Tapi justru apa yang ditulis Bung Hatta 100.000 derajat terjadi kebalikan yang kita alami saat ini. Walaupun Prof tidak berani berkata, saya mengatakan sangat brutal kita dalam menjalankan pemerintahan saat ini. Saya kebetulan
dokter ilmu kepolisian di PT IKA, saya tertarik tadi pembahasan tentang ekonomi militer. Profesor Iswadi itu telah menulis tentang bisnis militer Orde Baru. Lex Arivel itu sudah menulis tentang ekonomi militer dalam rangka penguatan pertahanan. Kedua tulisan itu sebenarnya membongkar bagaimana akal bulus militer dalam menjalankan bisnis, menjual apa namanya yang disebut dengan proyek keamanan. Karena dulu tugas militer hanya satu, mempertahankan atau menjaga keamanan. Sekarang di Undang-Undang Militer nomor 3 2025 ditambah menjadi 16 tugas, Pak. Jadi semua sektor militer masuk, termasuk mengambil alih seluruh tugas dan fungsi kepolisian. Itu kan ngeri, Pak. Jadi nanti kapan-kapan tiba-tiba muncul tentara jadi pelantas. Nanti tiba-tiba Dukcapil kita ngurus di Koramil, Pak. Ini ngeri, dan itu ada dalam Undang-Undang 3 2025. Nah, menurut Prof, apakah ini sudah menjadi guidance atau jalan reformasi ke TNI yang seperti yang dikatakan oleh Profesor Krisnandi, Yudik Krisnandi di LP3S juga diterbitkan itu, atau ini ngawur? Demikian, Prof. Terima kasih. Satu lagi singkat padat. Ya, yang terakhir. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan berikan. Nama saya Seno, saya akademisi dari Unhan. Jadi saya ingin mempertanyakan tulisan yang pernah Prof publikasikan mengenai sinergi kelembagaan dalam tata kelola keamanan laut berkaitan dengan civil military relation-nya Bung Hatta. Jadi begini, Bob, dari tulisan yang saya baca itu, saya melihat ada konsep single agency multi doors. Nah, itu kalau saya kaitkan itu tidak bisa diterapkan karena beberapa hal. Yang pertama, yaitu bahwa konsep single agency kemudian lembaga tunggal itu semuanya adalah konsepnya militer. Nah, maka kalau itu diterapkan dengan sipil, berarti sama saja kita memiliterisasi ranah sipil dalam hal ini di dalam konteks keamanan laut. Lalu yang kedua, lembaga yang Prof sebutkan dalam tulisan Prof itu adalah Bakamla atau Badan Keamanan Laut. Saya melihat dari dekat bahwa lembaga itu saat ini 40% lebih itu sudah militer. Nah, maka kalau kemudian lembaga itu diberikan ruang untuk menjadi lembaga tunggal atau single agency, ini jadinya sipil yang menguasai militer atau militer yang menguasai sipil. Lalu yang ketiga, yang terakhir, saya melihat dalam tulisannya dalam buku Kemerdekaan dan Demokrasi itu Bung Hatta menyebutkan yang namanya collaborative government, artinya adanya kolaborasi antara masing-masing sektor dalam pemerintahan. Kalau itu dijadikan lembaga tunggal, maka kan tidak ada lagi istilah kolaborasi. Kalau kolaborasi itu antar lembaga saling berkolaborasi dalam mewujudkan keamanan laut, dalam hal ini dalam ranah sipil. Baik, itu saja, Prof. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Itu 7 ya dari sebenarnya yang angkat banyak banget, tapi berarti kita berpikirnya kritis sekali. Silahkan, waktunya sekitar sampai dengan 15 menit untuk menjawab semua ini. Nah. Saya coba ya, Mbak ya. Baik, Pak Soroylando mudah-mudahan masih ada di Zoom ya. Terima kasih Pak atas masukannya, dan kalau berbicara mengenai hal yang lain ya, ini tadi Pak Soroylando mengatakan terkait dengan kesehatan kemiliteran. Nah, ini salah satu yang kita justru perlukan, Pak. Ya, artinya hal-hal yang selama ini dikhawatirkan begitu ya terkait dengan bisnis kemiliteran atau ekonomi kemiliteran ya. Ini yang kemudian harus diekspos ya lebih banyak ya. Mungkin saja kita publik secara umum itu tidak mengerti dan tidak mengetahui. Nah, inilah yang kemudian terkadang informasi yang singkat dan tidak lengkap itu menjadi misinformasi. Ya, jadi di sini saya berharap kalau memang kekhawatiran yang tidak berdasar, ya, tolong diberikan suplai informasi yang benar, begitu. Artinya suara-suara seperti Pak Soroylando itu harus lebih banyak lagi, ya. Tapi ketika berbicara mengenai mungkin kaitan dengan Pak Alfarisi ya,
ya terkait dengan perubahan yang dilakukan oleh TNI, ya, menurut saya lagi ya, disclaimer saya tidak terlalu mendalami, tapi paling tidak dalam proses pembentukan kebijakan, apalagi nanti akan dituangkan ke dalam sebuah aturan hukum, ini kan harus sebuah proses diskusi, ya, yang harus melibatkan publik, ya. Bahkan MK sudah mengatakan meaningful public participation, ya. Nah, inilah yang kemudian harus kita jaga. Apakah kemudian proses pembentukan RUU TNI, ya, dan juga mungkin sebelum ada RUU Polri waktu itu ya Pak, ya, sudah selesai belum Pak? Sedang dibahas, ya. Nah, itu kita harus jaga, ya, meaningful participation-nya, termasuk dengan ruang-ruang seperti ini, ya, tidak dilakukan di ruang tertutup dan terbatas, begitu. Artinya apa, ya? Enggak, itu beda jangan kemarin. Ya, jadi kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai, ya, ini kan kita hidup bersama, ya. Jadi nggak mungkin satu kelompok atau satu kepentingan dia harus menggolkan sendiri, saya nggak bisa, dan nggak akan jalan juga, begitu. Dan itulah yang diharapkan demokrasi, ya. Ada suara-suara yang didengarkan, perspektif lain yang diperhatikan, ya, sehingga apapun yang kita akan mau capai ini menjadi kepentingan bersama, ya. Mungkin ini terlalu utopia omongan saya, tapi ya kalau tidak utopia seperti ini kita mau apa, begitu, ya. Kemudian Bapak Mulyadi, ya, Pak Mulyadi, ya. Jadi memang betul, ya, kita harus bayar 4,5 miliar gulden untuk imbalan pengakuan, begitu, ya. Mungkin saat itu kita lebih memilih untuk menerima karena memang itu adalah satu harga yang harus kita bayarkan, ya. Tapi ketika saya cek ternyata sempat tidak dibayarkan, tapi akhirnya akan lunas tahun 2023, tahun 2003 lunas, begitu, ya. Artinya kita tetap bayar, ya. Nah, apakah kita bisa balik? Oh, bisa banget, Pak. Banyak kan kasus-kasus yang terakhir, kasus Rawagede misalnya, ya, itu sudah jelas Belanda bersalah. Dan yang paling penting adalah ketika Perdana Menteri Belanda mengatakan bahwa yes, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia sejak 17 Agustus tahun 45. Berarti apa? Segala kejahatan yang dilakukan oleh Belanda sejak 17 Agustus 45, ya, yang dimana termasuk di sana ada Rawagede. Ya, entah itu pertimbangannya ingin cepat keluar dari kesulitan, hari kita yaudah nurut aja Amerika Serikat. Itu satu. Atau ada negara yang seperti Cina, ya, ayo Anda jual saya beli, terus-terusan seperti itu kan. Akhirnya apa? Baru saja saya baca tadi pagi, ya, menuju ke sini dari Wall Street Journal mengatakan bahwa tajuknya itu Trump's Chicken Out, ya. Artinya apa? Dia ketakutan dengan Cina sekarang, begitu. Artinya apa? Ya, memang, ya, hukum besi sejarah itu kita tidak bisa hindari. Kalau hukum, ya, secara internal kita bisa upayakan, ya. Tapi kalau misalnya untuk sejarah yang tidak bisa kita hindari, pilihannya adalah bagaimana kita merespon. Gitu, ya. Kemudian Pak Eko, ya, terkait dengan memilih panglima. Mohon maaf, saya terbatas waktu itu tidak bisa menyelami bagaimana kenapa tidak bisa memilih. Tapi saya ingin merespon integrasi tim-tim, konferensi Malaysia, dan ngapain juga kita ambil tim-tim. Itu karena pilihan politik, Pak. Berdasarkan pembelajaran saya, ya. Karena saat itu Indonesia sedang dikondisikan oleh Amerika Serikat. Entah bagaimana caranya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada saat Amerika Serikat takut Timor Timur itu jatuh ke tanda kutip pengaruhnya Uni Soviet, ya, kemudian Indonesia diupayakan untuk mengkondisikan deklarasi Balibo, yang setelah itu 2 tahun setelah itu ada perjanjian Timor Gap, ya. Untuk apa? Untuk mengesahkan bahwa Australia, negara yang berdampingan, itu mengakui loh
tim-tim itu milik Indonesia. Dengan cara apa? Membuat perjanjian celah Timur, begitu. Dan kita tahu sendiri Australia adalah sekutunya Amerika Serikat. Dan itu terlihat juga perjanjian celah Timurnya sangat menguntungkan Australia, begitu. Indonesia cuma dapat sedikit dari celah Timurnya. Nah itu ya Australia kan ya namanya orang mau untung aja ya, ya sepanjang saya untung ya oke lah boleh gitu. Kemudian Seno ya dari Unhan, bukan single agency mas yang saya maksud, itu adalah synergized patrol ya, multi doors legal system. Artinya apa? Untuk keberadaan aparat penegak hukum di laut itu menurut saya itu sudah tidak bisa disatukan, justru tidak bisa disatukan dan tidak mungkin disatukan. Kenapa? Karena laut yang sangat luas Indonesia miliki itu belum mampu dilakukan oleh satu agensi ya, dan setiap agensi yang ada punya patroli di laut itu punya keterbatasan. Makanya melalui PP 13 2022 itu kan bakal diberikan tugas untuk mengatur patrolinya. Supaya apa? Supaya tidak ada tumpang tindih dan tidak ada wilayah yang kosong. Ya. Maksudnya patrolinya disinergikan, ya. Kemudian untuk proses hukumnya itu diserahkan kepada lembaga yang memang berwenang. Makanya multi doors legal system. Terserah siapa yang mau nangkep, tapi kemudian itu diserahkan kepada kewenangannya. Misalnya TNI menangkap penyelundupan obat-obatan terlarang. Nah, obat terlarang ini siapa ranah utamanya? BNN, serahkan ke BNN. PSDKP menangkap adanya penyelundupan manusia. Siapa ini ranahnya? Kepolisian, serahkan ke kepolisian. Meskipun ruang atau wilayah patrolinya berbeda-beda, begitu. Namun sayangnya pelaksanaan dari PP 13 2022 ini menurut informasi yang saya terima masih belum ideal, begitu. Nah, ini makanya saya ingin menyampaikan satu usulan ya, satu usulan kebijakan yang nanti saya akan sampaikan di pidato pembukaan saya Rabu depan, begitu. Ya. Jadi spill-nya sedikit aja gitu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih kita Bapak karena waktu kita sudah. Ya, oke. 30 detik aja. Saya kasih 30 detik, 1-2 silakan. Baik, Pak. Itu bukannya berguna, tapi memang keadaan sejarah, ya. Karena kalau misalnya kita bilang kita ini bangsa yang mana, kita bisa klaim sampai zamannya bangsa Majapahit, Pak. Ya, artinya apa? Kalau kita ngikutin Cina sekarang, itu kan berdasarkan historis, ya. Berarti kita harus bisa klaim laut kita tuh sampai Madagaskar sana. Tapi karena ada prinsip hukum internasional yang disebut dengan uti possidetis juris, ya, maka bangsa Indonesia itu mengikuti apa yang sudah dinyatakan di Konstitusi Belanda. Yang namanya Hindia Belanda adalah Nusantara yang seperti sekarang. Terima kasih.